wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Zanafi, saya biasa dipanggil Bima. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rekayasa perangkat lunak yang diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini saya membuat aplikasi untuk manajemen kos-kosan, yang mana itu digunakan untuk pemilik kos-kosan untuk memanajemen kos-kosannya dari bangunan, kamar, kemudian yang menyewa. Baiknya di sini langsung saya perlihatkan untuk di halaman loginnya. Di sini saya juga membuat untuk database-nya dengan MySQL. Kemudian yang di sini saya buat database dengan Datacos. Nah, di sini untuk login sendiri itu akan mengambil data dari tabel user. Jadi ini ada beberapa contoh akun loginnya, dimana untuk role-nya sendiri itu ada admin dan juga ada klien. Nah, saya coba saja. Untuk yang pertama itu login admin. Jadi kita lihat ini ada username-nya admin, kemudian passwordnya admin 1234. Kita masukin saja admin 1234. Nah, setelah login maka akan tampil halaman pertama, yaitu di dashboard. Kemudian di pojok kanan atas itu ada info loginnya sebagai siapa. Kemudian di dashboard sendiri ini ada beberapa tab atau pilihan untuk melihat total bangunannya, total kamarnya, dan sebagainya macam. Kemudian di bagian kiri ini ada untuk menunya. Di sini ada master data yang terdiri dari data bangunan, kamar, data user, dan juga penyewa. Kemudian ada data transaksi dan juga data pelayanan yang isinya itu ada pengaduan, pengaturan kos, dan pengumuman. Nah, untuk yang pertama itu data bangunan. Data bangunan sendiri ini ada beberapa contoh data bangunan. Nah, di data bangunan itu kita bisa menambahkan bangunan. Misal kita kasih lokasi Jakarta Barat, kemudian nama bangunannya kos 1, alamatnya Jakarta Barat, dan kita kirim. Nah, dia itu akan berada di urutan paling terakhir. Nah, sini kita juga bisa edit. Misal untuk mengedit kita bisa klik ini, tombol pensil ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan data-data dari Jakarta Barat ini. Misal kita update alamatnya jadi Jakarta Barat 1. Nah, kemudian kita bisa cek lagi datanya sudah diupdate. Kita juga bisa menghapus. Misal kita hapus, ya, datanya sudah terhapus. Begitu juga dengan selanjutnya untuk data kamar, data user, dan lainnya. Nah, untuk data kamar di sini berisi nama bangunan, nama kamar, dan juga jumlah penghuninya, yang mana satu kamar itu maksimal jumlah penghuninya adalah 2. Nah, kita contohkan saja. Misal, nah untuk bangunan kita itu memilih dari bangunan yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita memilih bangunan, pastikan untuk membuat bangunan yang ingin kita masukkan di sini. Misal kita pilih kita, kemudian kita kasih nama kamarnya kita 12. Kemudian jumlah penghuninya ini maksimalnya ada 2. Jika lebih dari 2 maka buttonnya akan disable dan tidak bisa diproses lanjut. Nah, untuk reset sendiri itu menghapus semuanya, jadi dihapus. Mungkin belum. Nah, misal kita kamar 12 dan kita kirim. Nah, dia ada di halaman selanjutnya. Nah, ini kita juga bisa menghapus. Nah,
datanya sudah dihapus. Kemudian untuk user, nah ini user kita untuk menambahkan user baru, dan di sini juga ada role-nya itu hanya admin dan juga klien itu sebagai penyewa ya. Kurang lebih caranya sama seperti yang tadi. Kemudian data penyewa, nah untuk data penyewa sendiri kita itu, nah untuk data penyewa kita wajib untuk memilih bangunan dan juga memilih kamar. Nah untuk kamar ini kita tergantung data bangunannya. Misal bangunannya oke, maka kamarnya juga berubah. Kita kamarnya berubah. Jadi sebelum kita membuat data penyewa ini, kita harus membuat bangunan dan juga kamarnya. Kemudian harus mengisi nomor darurat dan juga tanggal masuknya. Misal kita buat, nah untuk penyewa ini kita harus membuat data user dulu dengan role sebagai klien. Oke, kita coba buat data user dulu. Misal kita buat tes, namanya tes, kemudian passwordnya tes, lalu pilih role-nya sebagai klien. Nah di sini sudah ada. Kemudian penyewa kita tambahkan, misal nama di sini sudah muncul tes. Kemudian data bangunannya kita masukkan bangunan 1, daruratnya random saja, dan tanggal masuknya hari ini. Oke, kita kirim. Nah di sini sudah ada untuk data penyewanya di sini. Nah kemudian ada data transaksi. Nah di data transaksi ini sebagai admin kita bisa melihat data transaksi dari semua penyewa yang kita daftarkan di sini. Nah, misal kita pilih penyewa, misal tes dengan nominal misalnya 500.000. Periode pembayarannya, untuk periode pembayaran di sini tergantung bulannya, berapa bulan dia bayar. Misal kita kasih dia 3 bulan. Nah untuk pembayaran kita kasih hari ini, kita kirim. Nah dia akan ada di yang paling atas, yang terbaru, yang dia paling atas. Untuk periode pembayaran 3 bulan kita bisa edit juga datanya. Misal ternyata dia membayarnya 5 juta gitu, kita bisa kirim. Nah di sini sudah update jadi 5 juta. Kemudian di sini ada pelayanan. Di pelayanan sendiri ini sebagai admin itu tidak bisa membuat pengaduan, tetapi bisa mengedit untuk status pengerjaan pengaduannya. Misal, nah kita edit untuk yang pertama. Nah ini tidak bisa diedit oleh admin karena ini sekarang disable, jadi cuma bisa ngeliat aja. Nah di sini kita bisa sebagai admin bisa mengedit, misalnya kita ganti selesai. Untuk selanjutnya peraturan kos. Dan di sini kita bisa menambahkan masih sama, dan juga ada pengumuman. Nah selanjutnya kita akan coba login sebagai klien. Misal tes, kemudian tes, kita login. Nah sebagai klien kita tidak bisa melihat menu master, jadi hanya transaksinya saja. Misal di transaksi pun hanya bisa melihat transaksi dari
akun kita saja, kita tidak bisa melihat data transaksi dari penyewa yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada pengaduan. Di sini pengaduan kita bisa menambahkan pengaduan, misal keran bocor. Nah, di sini akan otomatis terisi dari akun yang sudah kita login. Sini untuk namanya tes, kemudian bangunannya bangunan 1, pengaduannya keran bocor, dan otomatis akan menjadi dalam proses. Kemudian kita bisa melihat peraturan kosnya, kita juga bisa melihat pengumumannya. Kemudian misal kita login sebagai admin lagi, oke, nah kita pengaduan. Nah di sini kan ada pengaduan baru nih. Dalam proses kita bisa edit, kita bisa ubah, misal selesai. Nah, maka statusnya berubah menjadi selesai. Baik, ini untuk database-nya ada beberapa tabel. Kemudian ini bentuk relasinya. Yang mungkin agak banyak. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.